Dari kemarin misalnya, jadi masih dalam rangka Isra Mi'raj yang pasti di mana itu terkait langsung dengan salah satu ibadah yang spesial, karena langsung dengan sholat. Jadi materi hari ini tetap melanjutkan tentang materi sholat yang sudah disampaikan bulan yang lalu. Waktu dan tempat masalah. Aduh, saya tuh kalau nggak ngadeg rasanya nggak puas ya Bu ya. Apalagi lihat jenengan yang bersinar cerah ceria setiap saat bagaikan Rexona. Oke, moga Bu maju Bu, di depan masih ada tempat sedikit. Oh ya, oke. Lebih dekat lebih baik. Oke, adik-adik itu dipas lah. Monggo ya, yang belakang biar nanti tinggal masuk. Monggo ibu maju aja ibu, monggo. Atau di sini boleh ibu, monggo. Sambil di sini. Ini ada sandaran ini ya. Enggak. Ini yang kena panas, monggo berteduh sendiri. Lo tak payungi serbanku gak cukup. Ya Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi farada alaina bi iqamatis shalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Ustadz-ustadzah, khususnya Ustadz Faruk dan juga Ustadz-ustadzah dari Majelis Taklim yang di bawah asuhan pembinaan dan penyaluran beasiswa MTT Regional Jawa Timur Rumah Zakat. Alhamdulillah. Ini rasanya di taman surga ya Bu ya. Ini banyak hiasan-hiasan ya Bu ya. Tapi jangan seperti tradisi Maulid Nabi ya Bu ya. Kalau sudah mahalul qiyam jadi rebutan jangan ya Bu ya. Kok sampean rebutan jangan mencukupi kabeh hasil niku. Nggih, alhamdulillah. Mane monggo sareng-sareng puji syukur dhateng saudara Allah atas ridhanipun Allah. Kula jenengan saged rawuh makempal di dalam majelis ingkang senantiasa diberkahi oleh Allah. Sing rawuh tak dongake panjang umure. Sehat awake, kuat imane, sregep ibadahe, kathah duwite, lunas utangi. Preketek. Nggih, kabeh sing penting muga-muga sing dikreditan lunas kreditane. Sing dicicilan lunas cicilane. Ben gak mencicil ae mripate. Ya, wis sing penting muga-muga selamat dunya akhirate. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten Ibu yang kecepet, yang sabar ya Ibu ya. Enggak apa-apa, masyaallah. Kok Cinderelan. Nggih, enggak apa-apa nggih. Tadi sudah matur sama saya. Itu kan bunda saya. Ibu siapa namanya Ibu? Mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu. Termasuk jenengan semua sehat ya Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Pangapunten Ibu, I am sorry. Tadi harusnya saya pakai LCD. Ternyata laptop saya sampai sekarang keterisut. Kemarin alhamdulillah HP saya hilang dimanfaatkan orang ya. Tapi alhamdulillah juga sekarang sudah dapat gantinya dan insya Allah lebih canggih demi panjenengan semuanya. Tepuk tangannya mana dong? Ini supaya napa? Ini sekarang disuting di media sosial ben jenengan semua terkenal di seluruh dunia. Nah, saya kan terkenal di seluruh dunia kebun binatang. Ya, jadi mohon maaf. Ini sudah saya siapkan materinya. Ternyata sampai sekarang ganti laptop yang sedang menggoda sampai sekarang belum ketemu di mana limbahnya. Mudah-mudahan tidak hilang begitu saja karena materinya banyak sekali. Iku cara wong tani ngono paculku ya iku ngono lho. Lah iku gak ora aku gak iso macul apa-apa. Modele ngene iki to.
Nah, ngapunten ini tadi ojo dirasani kok dengaran isu-isu gawe daster kok ngono. Iya. Iya, enggak. Yuk sama kok udah pakai celana. Wis sesama dia ngintip pisan. Tadi ngapunten karena habis dari Masjid Al-Ghafur Pondok Benawa Indah ya, jam 6 tadi. Alhamdulillah ada melor sedikit dan di sini sudah pas panjenengan sudah ngumpul semua. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat salam Allahumma shalli ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada jamaah rumah zakat dipun paringi sehat. Insyaallah hidupnya selamat di dunia karena rajin kok karena rajin sholat mencontoh Nabi Muhammad, insyaallah mlebu swarga dipun iring malaikat. Masyaallah, sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man sing rajin gone salat diberi rizki berlipat, wajahnya bersinar, senyumnya perketek pakai memikat barang, memikat artis Raffi. Kok gayamu bu? Ya wes, alhamdulillah. Ya Ibu, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana celakanya dosanya orang yang meninggalkan sholat. Tadi juga sudah disampaikan sama Ustadz Faruk betapa perintah sholat ini spesial, istimewa, berbeda dengan perintah-perintah lainnya. Ngerti Ibu nggih? Halo? Ayo dulu Bu. Halo? Mainnya. Jadi spesial Ibu, nuwun sewu. Perintah zakat cukup dengan ayat. Nggih napa mboten? Perintah poso cukup dengan ayat. Kutiba alaikumus syiyam. Perintah haji yang begitu luar biasa itu pun hanya lewat ayat malaikat Jibril membawa mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Tapi untuk sholat Allah memanggil langsung. Kaget ya? Yaitu panggilan Allah itu ya. Untuk Isra Mi'raj Muhammad dipanggil sama Allah Subhanahu dalam Isra dan Mi'raj. Nggih, monggo Bu, maju Bu, monggo. Ini banyak yang hadir ini nggih. Subhanallah, semangatnya ngaji jenengan ini disaksikan malaikat Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ini masih banyak kosong depan Ibu. Bu Yani ngaji monggo, sampingnya settingan enggak apa-apa Ibu. Mana Bu Yani, yang mana Bu Yani? Oh, Yani Rahman, Yani Rahman. Monggo Bu. Lah, sini juga boleh Bu, monggo sini. Mana Sarini? Oh iya, kali ini Sarini aku sarukan. Nggih, ngapunten ya Bu ya. Nggih, sambil guyon enggak apa-apa ya Bu ya. Tapi tetap konsentrasi, perhatikan materinya ya Bu ya. Jadi satu, Masya Allah. Kaget ya. Gara-gara Bu Yani datang langsung mengagetkan. Ya, jadi begini,
Perintah sholat itu dijemput oleh Rasulullah melalui perintah Isra dan Mi'raj. Makanya kata Rasulullah, sholat itu ya sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena orang beriman untuk bisa mi'raj ketemu dengan Allah melalui sholat itu. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Panjenengan kalau kepingin ketemu dengan Allah, maka laksanakan sholat. Moga ibu, moga bu, moga bu maju aja bu. Nah, wah, kok ya ada kotakannya juga toh? Moga bu sambil diujuk ya bu ya. Moga diminum bu, diujuk. Nah ujukannya terus, ujuk no sarungnya apa celananya no. Ya, alhamdulillah. Oh banyak sekali ya, mudah-mudahan barokah. Oh diperbaiki rezeki kata. Bisa Buddha Zarah Mekah Medina. Bisa bangun rumah. Bisa lumah-lumah. Ya Allah, alhamdulillah saya juga ditemani ini kembaran saya ibu. Tadi malam duet di mana di Kepuh Permai, nanti sore juga duet di Candi Lontar, nanti malam di Menanggal. Jadi kita buntu tapi kerja kayak ibu. Tapi kita ini beras ini. Apa ya? Tolak. Jadi saya kalau masna yang tahfidz itu kecil, jadi kayak huruf alif, jadi kayak angka 0 dari 10. Sama kayak saya kan langsing ya bu ya, langsung ke sedotan. Oke, alhamdulillah. Makanya di sini ibu, kalau kemarin kita saksikan betapa dosanya orang yang meninggalkan sholat, maka sekarang apa hikmahnya sholat? Apa hebatnya sholat? Yang pertama ibu. Ini nggak usah banyak-banyak karena habis ini saya juga ada undangan lagi. Hari ini 5 tempat ini. Laris manis, saya kan laki-laki panggilan. Betul. Iya, ya. Hikmah sholat yang pertama, orang yang sholat ibu itu akan diberikan janji oleh Allah sebuah kebahagiaan. Amin. Amin loh bu. Amin. Ketemu dulu aku dong. Toko Sima. Cari ibu di belakang. Di balik jubahmu. Terus ngomong. Allah sallallahu Muhammad. Jadi begini, yang pertama dijamin oleh Allah kehidupannya bahagia. Amin. Amin. Sing muni amin bahagia uripe. Amin. Sing muni amin selamat dunia akhirat. Tidak menyamin pradani sandali. Ya Allah. Yes. Ini perhatikan. Nanti di akhir acara saya akan tanyakan kesimpulannya apa. Yang pertama diberikan bahagia seperti firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sing buri ngawah ngene. Baleni Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim. Qad aflaha, sungguh bahagia. Siapa? Al mu'minun, orang-orang beriman. Atas panjenengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Hidupnya bahagia. Sehat badannya. Tentram rumah tangganya, cepat jodohnya. Kamu buat terera, ya tidak apa-apa. Saya doakan yang bilang amin dapat jodoh yang soleh, ganteng, sugih, minimal gantengnya kayak saya. Iya apa tadi? Leh, ojo ganteng ibumu loh leh. Allah sallallahu Muhammad. Pertama akan dijamin bahagia oleh Allah siapa? Yaitu orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Artinya khusyuk itu sholatnya sungguh-sungguh. Siji, sholat yang sungguh-sungguh, tidak main-main. Nomor loro, nek sholat diusahakan tepat waktu. Ojo kaya nek kenduren tahlilan gitu, undangan manten. Undangan jam 8:30 semua acak gak karu-karuan. Gue ngesan kene abang ijo kuning koyo ondel-ondel ngono.
Wajib dipilah-pilih sing rok apa daster, sing abang apa sing hijau, sing kuning, kan gitu ya Bu ya. Tapi kalau udah ada panggilan azan, kalau jenengan kadang-kadang cik rasan-rasan. On azan grupi, no secret, ma. Jangan. Panggilan azan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten. Kenapa kok banter? Supaya kula jenengan krungu, mulane pakai pengeras suara. Ngono aja malah dibantah. Masjid ini garek ramai tok ae. Allah katanya Maha mendengar, lapo pakai pengeras barang. Lho sing dipanggil iku Allah napa kula jenengan? Kita. Ya, yang dipanggil sholat itu Allah apa kita? Kita Ibu. Ngapain? Kula jenengan sholat Allah, enggak sholat Allah juga Allah. Berarti Allah mengajak kula jenengan sholat kebutuhan kita. Makanya azan itu untuk memanggil kita. Oh kadang-kadang sampai banter ngono ya minal bideki kok. Terus hayya 'alas shalah. Ngono ku dikongkon salat dikleleran ae. Mbok gawe ae. Delok TV mbok gawe sik lumayan. Kadang delok sinetron iku. Ngenteni nek sponsor lagi salat. Begitu salat oleh rakaat sponsore mari. Terus sinetronnya mulai meneh. Buyar salate. Pas iklan kok sholat kadang cepet-cepet no barang. Oh, sholat iklan rek mubung itu sholat. Jadi sholat itu kayak senam aerobik. Allah Akbar, sub dan Allah sab-sub gitu. Jadi malaikat ari itu langsung ayam be. Naudzubillah min. Jadi orang yang khusyuk sholatnya itu menjaga sholatnya dengan sebaik-baiknya, disiplin waktunya, ya, disiplin mengerjakannya. Termasuk cara berwudunya, ya. Jenengan sholatnya bagus, wudunya tidak bagus, sholatnya nggak sah. Oh wudu kok rai, mari ngono dengkul, mari ngono udel. Naudzubillah min, jangan. Ngaten lho. Makanya nuwun sewu, nek enten panggilan sholat, mari hayya 'alas sholah, terus hayya 'alal falah, marilah menuju kebahagiaan, kemenangan. Nek jenengan sholat, insyaallah mendapat kebahagiaan. Allahumma kumpulannya dipanggil sholat, nek sholat itu agaknya enak kaya Ustaz Faruk ngeten iki. Allahu Akbar itu. Nah, ada aja sing wis tuwek untune ompong. Allahu Akbar. Bahasa tekan hayya 'alas sholat, mutune siji hayya 'alas suluh. Hayya 'alas suluh. Ambek putune ya suluh-suluh ketosono Madiun Nganjuk Blitar Kediri Tulungagung. Naudzubillah min. Makanya kalau jenengan ana panggilan azan mendengarkan, diam, memperhatikan, menjawabnya. Jajal saya tak becek Ibu. Allahu Akbar. Jawabannya? Nah, ini akan kelihatan siapa yang biasa jawab azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ayo kon usah hayya 'alas shalah. Kon sing woro-woro tuwato. La haula. Sing kuwi mana? La haula wala. Hayya 'alal falah. Bagus. Ini biasa dengar, berarti hebat mendengarkan azan. Nek ngeten iki. As-shalatu khairum minan naum. Ayo kon, angel iki. Soalnya azan subuh biasanya sik mlungker kok donat. As-shalatu khairum minan naum. Jari baik sholat penggani sing nom-nom. Sholat lebih baik daripada tidur. Jawabannya gini, sodaka wa barorta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ngono ku dihafalno, Bu. Aja mek ngapalno baby sek terek baby sek. Naudzubillah min. Ini nuwun sewu, panggilan Gusti Allah monggo dilaksanakan ben dapat kebahagiaan. Allahumma amin. Siji. Orang yang sholatnya khusyuk mendapat kebahagiaan. Orang yang khusyuk itu menjaga disiplin waktunya sholat, disiplin mengerjakan sholat, dan disiplin memaknai sholat. Ibu mulane belajar sholat itu gak cukup sekali dua kali. Mangke niku jenengan monggo kali Ustaz Faruk nek perlu disediakan waktu secara berkala istiqomah bagaimana belajar thaharah dan sholat. Nek mboten purun ngoten monggo panjenengan sering mendengarkan suara muslim.
93,8 setiap hari Selasa atau apa itu ada dialog tentang toharoh dan sholat Ibu. Mulai jomblo dangdutan kok ae gitu. Ya tidak apa-apa lah, monggo sekali-kali dangdutan gitu. Malam ini malam terakhir. Cocok banget. Kok ngamen ya Bu mari ngene. Allahu Akbar. Dan ini maksudnya apa? Monggo kula jenengan nek salat niku dimaknani. Ngerti maknane satu kata dua kata ngoten Bu. Sehingga salat yang maknanya doa itu bisa kita terapkan, bisa kita resapi di dalam hati dan insya Allah setiap doa akan dikabulkan. Allahumma Gusti Kanjeng Nabi nanti dawuh ngeten. Allah tidak akan menerima ya la yaqbalu doa al-abdi ala qalbin ghafilin. Allah tidak akan menerima doanya orang yang hatinya lalai. Padahal salat itu adalah doa. Jenengan bisa takbir Allahu Akbar. Artinya apa Bu? Allah Maha Besar. Itu dalam hati diresapi. Monggo Ibu. Ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan cukup tempatnya nggih. Alhamdulillah seneng aku. Ya istri wong gendong anak ya Allah. Enggak apa-apa Bu sambil ngemi enggak apa-apa tapi ditutupi. Ngawur. Alhamdulillah. Moga. Sak kotake enggak apa-apa. Lho, anak aja didek kono, masyaallah. Nggih, alhamdulillah. Moga Bunda. Nggih maju, moga ini nih. Masih ada tempat Ibu? Moga Bunda sini sayang. Sayang masyaallah. Moga Bu sini Bu. Saya dan ini juga masih ada tempat. Moga Bu, enggak apa-apa dilangkai ya, permisi ya. Nggih. Sini Bu. Adik agak maju saya. Ini dipakai lewat Bunda. Nah. Ya Allah. Kapan-kapan nanti kalau pengajian pakai lapangan ya Bu. Lapangannya sopo ngawur. Iya, alhamdulillah. Barokah nggih. Wis. Niki kotaan enten di sini napa mboten? Biasanya kotaan enten iki nek cara Gedhuran disebut napa Ibu? Berkat. Napa kok berkat? Oh, diberkno terus diangkat ngono. Berkat itu saking barokah. Muga-muga tambah kebaikan Allahumma. Mungkin ada yang punya hajat, Ustaz? Oh, subhanallah, alhamdulillah. Donaturnya mudah-mudahan barokah rezekinya. Didoakan mudah-mudahan donatur rumah zakat semakin rezekinya berlipat. Soalnya gara-gara barokah rumah zakat, kalau semakin laris. Nggih, alhamdulillah. Wis ngoten. Nah, mulane siji, nek wong sing ahli kepengin hidupnya bahagia, salatnya kudu khusyuk diantaranya di samping jaga waktunya, disiplin mengerjakannya, juga tahu maknanya. Allahu Akbar. Nek wis Allahu Akbar ngeten iki Ibu, semua yang lain ditinggalkan. Ojo lesane muni Allahu Akbar, tapi hatinya cek nglambiar kemana-mana. Allahu Akbar Lombok larang. Allahu Akbar beras munda. Sami Allah liman hamidah. Gula muda. Ya Allah, sampai salam kudu gak eling Allah blas. Cara fikih jane nggih sah, tapi cara hakikatnya makna salatnya tidak ada, sehingga tidak ada kebahagiaan yang didapatkannya, sehingga muncul orang-orang yang STMJ. Napa STMJ Bu? Oh, kok susu telake manuk jalak. STMJ, salatnya terus tapi maksiat jalan. Gayane salat Allahu Akbar ya. Kayak pencak silat gitu. Wayane tahlilan Allah. Sampai monyong-monyong lambene. Tapi begitu metu ke masjid ganti sandal. Sandal jepit sing elek ditinggal. Ganti sepatu sing apik. Tekan omah ditakoki ya Mbak ibuke. Lho Pak, sampeyan kok ganti sepatu anyar? Iya, jare sing ceramah Ustaz Fauzin Mang, sing elek-elek kon ninggal, sing apik-apik kon nggawa. Sandalku kan elek tak tinggal ganti sing apik. Iku jeneng duablek. Naudzubillah min. Mulane kula jenengan monggo dimaknai salat. Tiang niku nek salat Ibu, tandanya berhasil seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Salat niku mencegah dari keji dan mungkar. Lah ana wong wis nglakoni salat tapi kok ijik maksiat, dipertanyakan salatnya. Jangan menyalahkan salatnya, Ibu. Alah aku nyatane wis salat isik panggah koyo ngene, wis ora usah salat sekalian. Apa kira-kira ngaten? Mboten. Jangan-jangan salat kula jenengan perlu dikoreksi, dievaluasi. Salat tapi salatnya tidak khusyuk, salat tapi waktunya tidak tepat, salat tapi salatnya tidak benar. Naudzubillah min. Salat tapi salatnya ngenteni nek Idul Fitri sama Idul Adha, jenenge salat kontrak tahunan. Ana sing salat modele mingguan pendak salat Jumat, liyane ku gak salat blas. Nggih, kadang-kadang alasane masyaallah kula niku nek wudu niku emane-emane wedak kula ya Ustaz, ngolak kintir kabeh. Belani wedak akhire napa? Mboten purun wudu, jenenge mboten sempurna. Enten malih sing tiyang kepengin salat tapi cara taharahnya salah. Nanti kula critakake to, seorang ibu zarah wali nggawa debu sak kresek. Nggih napa Bu, nggih tayamum Ustaz. Ya napa carane tayamum? Tayamum kan gantine wudu. Wudu kan ana kumur-kumur, basuh itu, basuh kaki. Coba bayangkan gawe pasir ya apa? Saman kemu gawe pasir, jembret kabeh ngawur ae. Naudzubillah min. Makanya nuwun sewu dipelajari sholat. Orang yang sholatnya sempurna, insya Allah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allahumma. Wong sholat Bu melatih kejujuran. Gini apa mboten? Pernah jenengan korupsi sholat? Sholat zuhur petang rakaat kakean rek tak kurangi setengah rakaat enten. Jari malaikat arek iki setengah gendeng wae. Ya Bu ya. Jadi yang terpenting adalah monggo ini latih kejujuran orang sholat itu. Orang yang sudah sholat itu nggak ada yang namanya bujui, ngapusi, bohongin orang lain, nggak ada. Orang yang sholat insya Allah amanah, nggak ada yang ketika jadi pejabat nggak ada yang korupsi. Contoh itu teman-teman di rumah zakat nggak ada yang korupsi Bu. Makanya Ustadz Afaruk nggak insya Allah lemu, yo keceng ini misalnya. Masya Allah beda dengan anak saya. Kenapa? Ini karena subur makmur kemarin Pak Lojinawi. Masya Allah mangannya gak penglimo gak puas. Kadang-kadang ngemil setiap saat batikan Rexona. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mulane niku alhamdulillah ora berkate le gak usah kuwatir le. Kok benakno benik adakno. Jadi orang sholat itu jujur, amanah, gini apa mboten? Subuh rong rakaat ya tetep rong rakaat gini apa mboten? Jangan mentang-mentang semangat subuh mek rong rakaat sampe tambahi sak rakaat. Ya tambah enggak sah gitu. Nah, sholat maghrib 3 rakaat, ya sudah 3 rakaat. Jadi kejujuran dan amanah itu kalau berjalan di rumah tangga hebat. Apalagi kalau sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu melatih kerukunan Ibu. Ada nggak orang yang sholat berjamaah saling ngerasani? Allahu Akbar. Rukumu kok pernah ini? Ngono? Ya iya, tidak sah. Itu berarti apa? Orang sholat itu, ngapa? Tidak ada saling menjelekkan orang lain. Gini apa betul? Ngatur soft lurus, tapi lurusnya bukan berarti terus dorong-dorongan, berdesakan menyakiti orang lain. Tidak ada. Sholat jamaah mengatur ukhuwah, menjaga kerukunan. Allahumma. Sakmene ten kathah nuwun sewu Bu, sholat itu kadang-kadang ana sing rukuhe rada lebus, ndak masalah. Ana sing rukuhe putih bersih jernih, ana sing rukuhe rada lawas gitu, sampai tinggi bundas, bablas gitu. Nah, ndak masalah. Ana sing kepir kok sekoke motor gitu. Aja dirasani, sampe sholat ambek kerasani. Allahu Akbar. Mareku sholat ndut. Jadi tidak ada, artinya sholat menjaga kerukunan Ibu. Nuwun sewu apalagi di dalam rumah tangga. Kok jenengan suaminya atau keluarganya rajin sholat, insya Allah rumah tangganya barokah. Masih asalnya gegeran Bu, nek ana sholat berjamaah dalam rumah tangga, insya Allah nggak jadi gegeran terus. Namanya rumah tangga itu nggak rukun terus kok Bu. Dia napa mboten? Mesti ada kekurangannya yang muncul. Oh ngapa mbak ibu iki ngeten iki nggih. Dulu zaman ta'aruf perkenalan ya Mas aku iso apik kabeh ngoten. Ternyata bisa dadi bojoku yang ngorokan kok. Aja ngono lho ya. Ngono tak lokke. Lho, Dik, sampean kok ngorok? Halah, sampeyan padha ae. Lho malah ngono ya. Ternyata padha ngorok. Tapi nek disyukuri enak, Bu, jadi full musik. Sing iki krik aku krok. Jadi krik krok. Iya.
Jadi ngapain? Nek goleki kesalahan itu yang tidak ada manusia yang sempurna. Ada yang sempurna. Nuwun sewu Bu, mantan pacar kula Ayu Ting Ting. Wow, 7 tahun pacaran direwangi guaya. Asik dengan dirimu. Asik dengan diri. Ya toh Bu ya? Tapi ketika nikah berapa hari cerai? Jangan masih ingat mantan teman saya namanya Imam S. Arifin? Ambek Nana Mardiana, jangan tinggalkan aku. Gini. Ngono gua ya ketika pacaran, delok saiki. Ya, nah itu menggambarkan bahwa kurang menjaga kerukunan karena apa? Tidak menjaga keimanan dan keikhlasan Ibu. Makanya nuwun sewu, wong sing rajin salat, katakanlah jenengan asar tukaran umpama buwe geran lanang penggane kare delok mangan kare ndodok gang penggane wong wedok sak tomblok ngono. Kuwe geran curek intine ngoten. Lah kok maghrib tiba, wis Bu ayo salat jamaah dhisik, sing lanang imami. Kira-kira sing wedok purun apa mboten? Oh, mosok arep dijak salat gak gelem. Ya wis kono, nang salat. Ngono ta? Rada nyengan gak apa-apa. Bapak kudu sabar. Ya sabar, mari salat. Ya Bu ya, yang lurus ya. Alah, atas wong situ lho, lurus saya gitu kan. Gua ya imamnya yang ngurus semangat sawu sufufakum. Para jamaah mohon softnya diluruskan. Padahal di situ odil bojone iku mang. Lurus. Ini namanya juga menjalin kerukunan Ibu. Nek gak saling ngoten nanti gegeran terus. Begitu salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sing wedok jawab amin. Rukun toh? Mosok ngamuk kok jawab amin. Gitu. Jadi mang tukaran lah iki jawab amin. Bapak muni kolon jawab berarti sudah mulai rukun. Ono asih salat Allah waladdallin. Terus kolon jawab Allah praketek buh amin ngono. Enggak ada. Nah, tinggal salat setelah salaman. I'm sorry mama, I'm sorry papa, eng gitu. Alhamdulillah menjaga kerukunan. Mulai di rumah tangga ajak kita sholat gitu. Zainu buyutakum bis sholat wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Qur'an. Nggih, ben omahe gak koyo grandong. Jerone itu tiang-tiang sing ahli ibadah, ahli maca Quran. Lihat itu anak sekecil itu loh Bu sudah hafal Al-Qur'an. Jenengan hafal Al-Qur'an Bu? Yang kula hafal Bu Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah ini dapat barokahnya kita semuanya. Mudah-mudahan si kecil ini nanti tahfidz 30 juz. Lah kula jenengan anak putune iso ketularan. Allahumma ngono Bu. Mulane nek duwe anak sing dijak ngaji ngeten iki, ya Allah pinter ya. Ini direwangi sing jenengan golek barokah, kene udah berkat lho. Cocok wis. Enak. Jenengan gak usah melok-melok Bu ya. Jenengan kesel ndak masalah, sing sabar sebuju medengkrang ndak apa-apa. Ambil bola Bu. Nggih, alhamdulillah. Monggo Ibu, depan masih ada kosong Ibu. Monggo Bu. Enggak apa-apa, monggo. Oh biasanya delok palapa yang ngarep dhewe ngono. Mosok delok ustaz nang mburi dhewe. Monggo Bu. Nggih. Alhamdulillah ya. Jadi satu orang yang bahagia yang sholatnya khusyuk, kemudian orang yang ingin sholatnya baik, membawa kebaikan, ya Bu ya. Monggo sholatnya itu dimaknai, sholatnya diaplikasikan dalam kehidupan. Ya, monggo Bu, sini Bu. Ini Bu. Nah, enggak apa-apa dilangkai. Nah, wis. Anggap saja ini di Mekah Madinah ya Bu ya. Allahumma amin. Di Mekah Madinah itu dilangkai ngene iki biasa Bu. Malah kula nate pas dilangkai ngene pas aku ngadeg tibake jubahe wong dudu ngoten niku. Oh desuk-desukan ya pas ngadeg kok peteng tibake jero jubahe wong Arab. Wah aku zaman budal ketika isih cilik Bu, dadi ya nyumplik ngoten. Salat tegane Hijri Ismail barang sekan ndak masalah. Insyaallah barokah Allahumma. Sekan ndak masalah ya Bu ya. Nah, wis. Orang yang sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sing nomor 3, orang yang sholat itu diijabahi segala macam doa. Di sana ada doa 8 kebutuhan pokok. Nggih, 8 kebutuhan pokok. Siji napa? Robbi firli. Nggih, napa Robbi firli?
ampuni saya. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, cukupi saya. Warzukni, paringono rizki, gitu. Wahdini, paringono petunjuk. Wa'afini, Rabbi fili, warhamni, wajburni, warfa'ni, angkat derajat saya. Warzukni, paringi rizki saya. Terus wahdini, paringono hidayah saya. Wa'afini, maafkan saya. Wa'fu'ani, berikan saya kesehatan. Wa'afini, berikan saya sehat, wa'afiat. Wa'fu'ani, dan maafkan kesalahan saya. Apa bedanya Robbi fili sama wa'fu'ani? Nah, Robbi fili itu ngeten Bu, salah yang terkait langsung dengan Allah. Mestine kula jenengan dikon zikir gak gelem zikir, niku dosa kali Gusti Allah. Niku Robbi fili. Tapi nek wa'fu'ani, maafkan untuk salah-salah saya, barangkali ada salah yang terhadap sesama manusia. Kok kula ngeten iki nggih Bu nggih, wong sing akeh ngomongin niku akeh salahe lho Bu. Ngeten iki lha iki kula ndonga, wa'fu'ani, maafkan saya barangkali ada kata-kata saya yang salah. Apa meneh ngomongi kesuwen padahal jenengan wis gendingen kabeh. Mulane gak usah suwe kowe. Nggih, alhamdulillah. Terus ngoten nggih Bu nggih, dijaga salatnya. Insyaallah orang yang salat itu nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang bahagia. Amin ya rabbal. Apalagi Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Benjing teng akhirat pertama kali yang dihisab itu salatnya. Jenengan ngamale wakeh. Nggih, sedekah kuwat tapi mboten salat, enggak diterima. Makanya hati-hati terhadap sholat ya Bu ya. Kemarin azabnya sudah seperti itu, belum lagi nanti di akhirat kemarin juga sudah ditampilkan. Ojo meneh kok ndelok jenengan. Napa niku bayangan jenengan men mboten. Baunya surga aja enggak dapat apalagi surganya. Makanya tolong dijaga sholatnya ya Bu ya. Sholat itu gampang kok Bu. Mulane ngeten, kadang-kadang tiang kok berat sholat kenapa? Karena perasaannya saja menganggap sholat itu sebagai beban. Ya, nek sholat hanya dianggap sebagai kewajiban, ini yang membuat menjadi kita membebani Bu. Ya, tapi nek sholat menjadi kebutuhan, insya Allah enteng. Terus kalau jenengan, apapun kesibukannya, kita butuh sholat. Terus jangan menganggap bahwa ini beban. Nek beban akhirnya nggih ngoten. Ya sholat, tapi sholatnya coba cepetan. Sholat tapi sholatnya syukur mengerjakan, tidak dimanai dalam kehidupan. Ngoten niku. Gara-gara napa? Sholatnya tidak menjadi kebutuhan. Padahal di situ dijelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nyuwun tulung nang Gusti Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu ikhtiar usaha maksimal disertai dengan doa sholat untuk mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ngoten niku nggih. Mulane tulung sholatnya dijogo sing apik. Jangan sampai kula jenengan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj Bu diperlihatkan orang. Orang itu aneh, gepuki sirahe dhewe. Plak-plak sampai ajur, balik lagi gepuki lagi. Siapa itu malaikat? Itu adalah gambaran umatmu yang merasa berat ketika kepalanya bersujud kehadirat Allah. Tidak mau mengerjakan sholat. Hati-hati nggih. Monggo ajarkan anak-anak kita, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan anak-anak kita, generasi kita orang-orang yang rajin sholat. Allahumma. Kok umpama ketinggalan terus pundi Ustaz? Ketinggalan dikodok. Ya, siapa yang ketinggalan dibolehkan kodok? 1 orang lupa, 2 tertidur. Nggih, itu. Yang ketiga darurat yang jadi hanya 2 itu sebetulnya, lupa dan tertidur. Tapi aja terus-terusan, Bu. Subuh kok kesiangan terus alasannya ketiduran. Itu ya jenenge ya blakrak itu. Jenenge ketiduran ya sekali-sekali saja. Ujung-ujung Masya Allah sudah jam 7, langsung jenengan ambil air wudhu langsung sholat subuh, niat qadha. Gitu ya. Jadi jangan terus dibiasakan. Saiki jam 7 sesuk jam 8 sesuknya jam 9, sesuk digabung ambil zuhur. Zuhur ya ngono digabung sama asar, asar digabung sama maghrib. Akhirnya niatnya digabung usolli fardhul sarib. Lah apa kok sarip asal campur? Maghrib jangan, nggih. Ngoten mawon Ibu, mungkin monggo ada yang ditanyakan atau ada yang ditambahkan, monggo saya silakan sambil perkenalan. Ada hadiahnya Ustaz? Alhamdulillah. Yang tanya usahakan yang kemarin sudah dapat ya, mungkin sekarang boleh tanya tapi hadiahnya enggak dapat. Gitu ya Bapak ya. Biar pemerataan. Ya, biar ganti yang lain ya Bu ya. Ikhlas ya Bu ya. Ini ada hadiah yang luar biasa, nanti pahala di akhirat ya Bu ya.
Ini kan hanya hadiah segini aja kok. Nanti insya Allah jenengan yang dapat hadiah salonnya nanti ya. Ya, oke. Silakan yang mau tanya. Ya, Ibu. Ibu siapa Ibu namanya? Bu? Asih, ya saya Asih. Monggo Ibu. Nggih. Ya Allah. Oh, tak kira imamnya sudah selesai sholat. Fatihah, Jil. Oke, jadi gini. Ini pertanyaan bagus ya Bu ya. Ini beliau bertanya, kenapa? Karena sering juga kita mengalami seperti itu. Jadi gini, kalau imamnya sudah selesai Al-Fatihah, panjenengan baru datang, ya udah usahakan ketika sholatnya jahar cukup langsung mendengarkan. Ya, boleh dua pilihan. Boleh cukup mendengarkan bacaannya imam, langsung mengikuti, tapi juga boleh panjenengan dalam hati membaca Al-Fatihah. Nek sholatnya sirri, nggak kedengaran suara, begitu datang jenengan langsung baca Al-Fatihah sendiri secukupnya. Ngaten ya Bunda ya. Terima kasih Ibu Asih. Boleh? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah membalas yang lebih baik ya Ibu. Nggih, monggo ada lagi, silakan. Ada lagi? Oke, monggo Ibu, nggih. Pergi sholat apa sholatnya sambil pergi? Oh, pergi sholat sambil pergi. Allahu Akbar gimana ini gimana? Ya monggo. Nggih. Aku perhatian. Jadi ketahuan hadiahnya. Enggak, ini yang kelihatan loh Bu. Yang sebelumnya ini ada cek juga loh ini. Monggo jenengan buka sendirian. Enggak, monggo Ibu. Nggih. Oke, ya Allah. Oh, boten, ya. Jangan diinjak kakinya anak kecil, diinjak orang dewasa pun, laki-laki, kalau tidak sengaja di dalam sholat, ya, insya Allah dimaafkan. Ya, karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, kemudian nempel di antara kulit dengan kulit, jangan kan pakai rukuh, ya, barangkali kena rukuhnya, insya Allah tidak batal. Kena kulit ya, tapi kalau anak kecil gini insya Allah tidak membatalkan ya. Kalau orang dewasa misalnya ya, kemudian kita tidak sengaja, maka itu masih dimaafkan. Dan malah menurut Imam Al-Hanafi, itu laki perempuan bersentuhan kulit itu tidak membatalkan ya. Hanya Imam Syafi'i yang menganggap itu membatalkan. Ya, jadi karena di dalam sholat, ketika diinjak kaki ketemu sama laki-laki yang dewasa, kita nggak sengaja, maka anggap saja ikut pendapatnya Imam Al-Hanafi, sehingga sholatnya tidak perlu dibatalkan. Karena sholat itu sesuatu yang sakral, yang suci, yang lebih kita salahkan daripada masalah khilafiyah perbedaan pendapat para ulama. Jadi ya, kecuali kalau di luar sholat, jangan dipepet sama misalnya ada duda keren gitu ya, mepet-mepet jenengan, wah batal lah Rek. Nah jenengan mudi ya. Makasih Ibu Asih. Sama suaminya itu juga sama, karena orang yang awal dinikah itu berarti muhrim ya, bukan muhrim, maka itu batal juga menurut Imam Syafi'i ya, gitu. Tapi Imam Hanafi tidak apa-apa. Imam Hanafi itu gini, itu kan gara-gara perbedaan menafsirkan ayat gini, aula mastumun nisa. Lamasa itu menurut Imam Syafi'i bersentuhan kulit ya. Tapi kalau Imam Hambali bersentuhan kulit tapi yang menimbulkan syahwat. Misalnya saya bersentuhan kulit dengan bunda ini, bunda siapa Bu? Sama diceluk kok malah menengah. Orang-orang kata-kata menang kita ke contoh. Ibu Mariamah, saya Mariaman. Saya misalnya menyentuh sama Bu Mariaman. Bu Mariamah ya, Bu Mariamah. Kemudian saya ada ampernya, ini batal menurut Imam Hambali. Ya, saya nyentuh gitu, mak gitu ya. Nah, itu berarti batal. Bu Mariamah kok nyetrum lah, bener Bu. Ya, batal. Tapi nek gak nyetrum enggak, itu Imam. Tapi nek Imam Hanafi ya, itu enggak batal kecuali kalau gitu loh. Ya, berhubungan suami istri. Itu baru batal, itu kalau Imam
Al-Hanafi. Jadi sentuhan kulit tidak apa-apa. Makanya ketika jenengan tidak haji umroh, tawaf dan sebagainya, kadang dibusuk sama orang yang pakai ikramnya kan hanya segini ya Bu ya, ireng-ireng gitu, serempet-serempet gitu, insya Allah tidak batal. Kenapa? Karena di sana mengikuti Imam Hanafi. Jenengan Imam Syafi'i ya sama suaminya dijaga wudhunya. Ya, ketika sholat jangan habis salam, kalau bisa jangan salaman dulu kalau mau sholat sunnah, gitu ya. Jadi nanti salamnya setelah sholat sunnah, setelah zikir dan sebagainya. Makasih Ibu. Ibu siapa Bu namanya Bu? Bu Jono, saya Bu Joni. Oke, sudah dapat apa belum Ibu? Belum ya, monggo. Bu Jono, monggo Bu Jono. Ada lagi monggo. Ya Ibu, Ibu siapa Bu namanya Bu? Oh, ibunya mau tanya. Ibu namanya siapa? Ibu namanya mau tanya. Bu Kartini, saya Pak Kartono. Nggih. Nggih. Oh. Iya, aku tahu kok ngono. Anyang-anyangan terus? Mau sholat tapi kok anyang-anyangan. Oh, pas sholat keluar sedikit. Kalau keluar sedikit dan jenengan terasa dan kira-kira kalau dilihat itu kelihatan, maka batal. Jadi batalkan sholatnya wudhu lagi. Ya Bu ya, kecuali kalau nuwun sewu beser. Orang beser dengan anyang-anyangan kan beda itu. Lek beser itu terus itu, maka memakai cara apa? Pakai minal bantali wal pempesi. Iya, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena memang enggak, kalau gini caranya nanti agak sholat gitu. Nah itu sementara itu gitu kan, yang sekiranya usahakan sampai selesai sholat, saya yakin ini tidak bocor, ini tidak keluar. Tapi kalau anyang-anyangan pas sholat tiba-tiba kok metu makjid gitu ya, kita terasa, maka itu batal wudhunya, batalkan wudhu lagi, sholat lagi. Ya, makanya nah, apa itu anyang-anyang biasanya banyak minum air putih ya, terus ada obatnya apa, monggo nanti konsultasi ke dokter. Saya juga pernah seperti itu. Jangan kok anyang-anyang kan sama taleni karet jempole. Iku aneh-aneh wong iku. Tak ngenekno. Kadang-kadang itu gitu. Anu, sama taleni jempole. Yo jempole, wong anyang-anyang. Yo ngono ae taleni. Ini salah kaprah itu. Sudah pernah dapat Ibu? Belum. Monggo. Ini yang sobek nanti buat yang mana? Makasih Ibu Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Alhamdulillah. Mungkin Kartinian ya Bu ya. Enak ya Kartini diperingati, Kartono gak tahu belas. Yuk, monggo ada lagi, silakan Ibu. Ya Bu, asmanipun, namine. Bu Inul, Inul, monggo. Bagus sekali. Apa artinya Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu Isra Mi'raj. Nah, Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Munggah artinya. Tapi jangan aja melok-melok, Bu. Mau ditakoni, Bu Husnul mau kemana? Kalau mau Isra ke pasar. Karena itu kata-kata hanya untuk Kanjeng di Mi'raj yang ngono munggah. Jangan sampai Bu Faruk bilang, Pak, gendangnya bocor Pak, sama Mi'raj Pak. Ya, jadi itu bahasa munggah Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah sholat. Terima kasih Ibu Husnul. Monggo Bu Husnul. Sudah pernah dapat apa belum? Sampun. Oh sampun. Wah, kecewa. Yes, bagus ini menunjukkan keikhlasan panjenengan. Jadi benar-benar tanyanya bukan karena hadiah. Jadi kok sing dapat hadiah enggak masalah, muga-muga barokah. Sing mboten karena sudah pernah, muga-muga tambah barokah malih. Allahumma. Kok hadiah mau ngawur aja. I'm sorry Mama. Ayo moga ada lagi silakan. Ya moga Bu. Aduh, ini semangat ini. Bu siapa Bu? Namanya siapa? Saya Pak Anto. Monggo Bu Ati. Gitu. Oke, alhamdulillah.
Oh ya Allah. Iya, jadi tahunnya sekarang ini nggak nyaur. Ya punya Bu. Nggih. Jadi yang 4 yang kemarin itu segera disaur mumpung durung Ramadan. Hah? Oh, gitu. Ya, saiki pertanyaannya ngeten Bu. Umpami kula jenengan, aku utang jenengan 5 juta. Berhubung gak iso bayar tak ikhlasno ngene ya napa Bu? Gak usah nyarutang. Purun mboten? Mboten, aku mboten purun. Nggih, lha nggih. Enake utang tak ikhlasno duwe ya nek laras. Ibu ya, jadi berarti wajib nyarutang. Nggih, walaupun tahun kemarin karena panjenengan khilaf, siji nyarutang, loro bertaubat yang sungguh-sungguh, nanti di depan tidak boleh terulang. Ya Bu ya, insya Allah muga-muga diterima posone, tapi kudu disaur. Ngoten nggih? Enggak, enggak apa-apa. Harusnya malah kena kifarat juga, Ibu, ada dendanya juga. Tapi monggo lah jenengan laksanakan puasanya, jenengan sedekah seikhlasnya semampunya sambil bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah diikhlaskan. Nanti dosa ke bawah akhirat berbahaya. Ya Bu ya? Hanya 4 hari aja kok. Ada loh yang pernah tanya sama saya, Ustadz saya ketinggalan puasa. Berapa Bu? 25 hari. Pangenan aku gak sauran pisan Ibu. Iya. Ya Bu ya? Makanya Ibu nuwun sewu, nek diutang Ramadan jangan ditunda-tunda. Dahulukan puasa wajibnya qadha itu, baru yang sunah berikutnya. Jangan kula jenengan lali akhirnya gitu. Lali gara-gara nopo wis kesibukan bermacam-macam seperti tadi. Tapi namanya manusia kan ya ada khilafnya. Ya Bu ya, ya Bu siapa? Bu Ati, namanya juga Ati kan. Ati itu kan ayu dan cantik gitu loh. Jadi kan enggak masalah toh. Nah, maka yang penting disaur puasanya. Oke, Mama? Thank you, Mama. Halo gayamu. Monggo Ibu, subhanallah. Nggih, monggo Bu. Nggih. Namanya siapa Ibu? Bidadari. Alhamdulillah. Nggih, monggo Bu, pertanyaannya apa Ibu? Suaminya mboten sholat. Ini disolati itu medeni. Nggih, maksudnya ngaten. Kalau suaminya tidak sholat, diarahkan pelan-pelan. Kenapa? Laki-laki itu biasanya egonya lebih tinggi. Mas, ojo ngono. Sama niku laki-laki gak sholat. Pasti jawaban ini, babana urusanku, mesti ngono. Tapi nek alon-alon, Mas, sholat ya Mas. Utawa ngene pas subuh-subuh, Mas, subuh apa Dik? Ibu kok ngono. Jadi maksudnya begini, ya diingatkan dengan cara yang baik. Pak, mumpung si urip, ayo sholat sekali 2 kali, tapi sambil didoakan Ibu. Ya Allah, suami saya kok nggak sholat, ya Allah, mudah-mudahan mumpung masih hidup rajin sholat. Gitu. Jadi kan insya Allah doanya seorang istri kepada suaminya itu mustajabah itu. Jangan dibiarkan. Wes bapaknya gak sholat, sebetulnya belajarnya cukup, ojo. Nek iso ya belanjane cukup, salate lengkap, Allahumma amin. Daripada jenengan gak cukup belanjane tapi gak cukup salate, mangke teng akhirat terus pundi? Wong laki-laki itu pimpinan rumah tangga. Nggih napa mboten? Syukur-syukur budari niki kan walaupun suaminya gak sholat, beliau rajin sholat luar biasa Ibu ya Bu ya. Didoakan ketika sholat, ya Allah, bojo kula mboten sholat kula titip ya Allah. Ngono. Bojo kula nek ngajinya apa kerjanya semangat tapi sholatnya kelewat-lewat sampai mencetat ya Allah. Ya Bu ya, insya Allah Ibu Bidari kayaknya belum pernah ya Bu ya. Buati juga ya. Bilang dong juga tak Buati. Ya. Moga di anu ya. Ya, moga. Alhamdulillah. Insya Allah hadiahnya televisi ya Bu ya. Ya, moga Bu ya. Bu siapa Bu? TV sahabat saya Pavan ya, macak karepku. Waalaikumsalam Bu Vivi Tamala. Nggih. Allah. Nggih. Ya. Ayahnya itu maksudnya suaminya. Ayah kandung.
Oh ya Allah. Kenapa bisa dendam sama ayah? Jadi yang ditinggal ayah itu jenengan. Oh ya Allah. Oh masya Allah. Iya. Masya Allah. Belum pernah ke kuburannya. Loh, enggak kok jenengan kok bisa dendam sama ayahnya? Kan? Oh alah. Oke, terus ibunya kawin lagi. Oh ibunya yang meninggal, ayahnya kawin lagi. Lah terus dendamnya karena itu, karena ayahnya kawin lagi. Istrinya itu jadi istilahnya ketika dia nikah lagi, ternyata istrinya tidak sayang sama ayahnya panjenengan ketika masih hidup. Oh ya Allah. Jadi ada uang ayah disayang, tidak ada uang ayah ditendang. Gini ya Allah, masya Allah. Gini. Astagfirullah. Gini. Oke, intinya ngeten Ibu, jenengan lahir, kira-kira ada yang membuat sarana prasarana apa tidak? Apa langsung jedul teko tanah ngoten? Enggak. Sejelek-jeleknya orang tua kita ya Bu ya, itu adalah orang yang berjasa kepada kita. Kalau bisain saya ya Ibu Kivi, monggo jenengan rawuh teng kuburannya, doakan beliau, insya Allah nanti akan lebih melancarkan usaha panjenengan. Lo malah enak itu. Jangan ke rumahnya, langsung ke kuburannya aja. Tapi jangan masuk ke kuburannya sedikit. Ya Bu ya. Jadi begini, tolong jangan ingat-ingat ya Allah salahnya ayah itu apa ya gini. Tapi setelah itu maafkan Ibu. Maafkan Ibu. Kenapa? Ya Allah, sehebat-hebatnya kita, sesempurna-sempurna kita, seburuk-buruknya orang tua kita, Dia yang menyebabkan kita lahir ke dunia. Makanya gini Ibu, itu gini Al-Quran gitu, Masya Allah, apa? Ketika orang tua masih ada, hormati dia, sayangi dia, lemah lembut sama dia. Ketika orang tua bersalah, salahnya bahkan jangankan orang bersalah, berbuat musyrik gitu loh, ya kan? Kita tetap bergaul. Wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa, bergaul dengan baik. Ketika sudah meninggal apa? Kita doakan saja. Agamanya Islam Bu. Islam di Fatihah didoakan, kecuali kalau non muslim. Kalau non muslim pun kita tidak boleh dendam terbawa mati. Oh, dendam kepada istri tirinya itu. Sampai digitukan. Nah, oleh karena itu, boleh monggo yang kepada ibu tirinya itu, karena jajannya ibu kota kan tidak sejahat ibu tiri, katanya kan begitu. Walaupun tidak semuanya sih kali. Nggak pun rabina itu terbiye. Jadi gini ya Bu ya. Nah, ini supaya kita tidak berlalu. Ini nuansa tazkiyatun nafas ini ya. Ini saya pernah ditanya orang seperti ini di studio itu, sampai terbawa saya itu menangis. Kenapa? Karena memang peristiwa seperti ini nggak sering terjadi dan nggak mudah loh seperti ini. Saya ngomong seperti ini aja loh, hanya bisa ngomong saja. Bisa jadi ketika saya tertimpa seperti Bu Vivi, mungkin belum tentu saya bisa melakukan loh. Tapi ini saran yang saya berikan itu. Ya Bu ya, kalau oke misalnya panjenengan dendam sama ibu tirinya, tapi jangan sampai kemudian menghalangi panjenengan untuk ziarah ke kuburannya. Kalau memang tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, beberapa bulan sekali jenengan sempatkan. Setelah itu doa mengalir setiap saat panjenengan melakukan sholat. Ya Bu ya, habis sholat ayah anda tetap didoakan. Yang ini kenapa kok jenengan dendam? Hilangkan rasa dendam itu, doakan. Nanti biar Allah sendiri yang balas. Ya Allah, gara-gara ibu tiri saya, ayah saya keleleran di Pasuruan, andaikan ikut saya betapa bahagianya ayah saya. Makanya menurut saya Bu, ayah saya sekarang ini dudal. Malah tak tawari, Pak, Bah, saya di Surabaya banyak janda-janda cantik-cantik. Gitu. Sama
mbak yu saya sama adik-adik saya, sampeyan kok ojo garai bapak wis tuwek ben dikir ae ora salah meneh. Sing kuwatire nggih ngoten niku. Wis akhirnya dikira keleleran, dikeleler sampai ibu tirinya. Takutnya seperti itu sampai sekarang belum berani nikah. Nek cara aku, yo nikah ambek wanita sing salihah. Insyaallah enggak akan seperti itu. Wanita sing salihah itu menerima apa adanya. Ya, bukan menerima kalau ada. Ya Bu ya, seperti itu. Jadi kan misalnya dia cinta sama saya, ya cintai apa adanya ya seperti ini Bu. Kok jangan-jangan pakai daster sama seneng. Gua aku kan pendek gak seneng. Daster. Oh ya, jadi seperti itu. Insya Allah ya Bu Vivi, mudah-mudahan almarhum ayahanda diterima di sisi Allah, ya diterima taubatnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau ahli surga husnul khotimah. Apalagi ayah panjenengan termasuk orang yang tanda kutip terzolimi. Ya Bu ya, jadi ayah terzolimi, termasuk panjenengan putra putrinya juga terzolimi. Nah orang yang terzolimi doanya mustajabah. Kalau misalnya orang yang sudah meninggal merasa terzolimi, ketika pensiun dianiaya, disengsarakan, di sembarang kalian monggo lah, insya Allah moga-moga dengan doa panjenengan mewakili ayahanda tercinta di sana mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikut kita semuanya mendoakan termasuk panjenengan kabeh. Mungkin ada yang punya dendam dengan orang lain. Jangan seperti di film-film dendam kesumat, jangan. Ya, dendam mak lampir di pelet, jangan. Itu hanya cukup mantan pacar kula Jupe. Ya kan artisnya kan Jupe ya Bu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Nanti Bu Vivi nggih. Terima kasih sudah pernah dapat hadiah Bu Vivi. Belum. Semoga Bu Vivi ini buat penghibur ya Bu ya. Anggap saja ini hadiah dari ayahanda tercinta ya Bu ya. Panggil saya ayah ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Monggo, ada lagi. Masih ada 3 hadiah. 2 tapi yang 1 jebol kumpul gampang itu. Monggo, yang iya monggo Bu. Sebentar ya Bu ya. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ibu siapa? Ibu Sani, monggo Ibu Sani. Sani itu anak kedua. Jadi betul. Oh iya, Sani itu artinya kedua. Nah, pertama Wahid ya. Wahid Sani. Monggo Bu Sani. Saya mau cerita. Nggih, monggo. Saya 3 kali berumah tangga di rumah. Oh ya Allah. Ini yang keberapa yang ini? Yang ketiga. Allah. Masih. Enggak. Oh ya Allah. Saya anggap suami saya enggak bisa saya jadikan imam. Saya ingin mendapatkan yang Mendapatkan yang jadi imam, yang bisa menuntun untuk ibadah, meluruskan dan sebagainya. Terus 3-tiganya ini karena terpisah, karena yang pertama karena ibu saya sakit, saya merelakan. oh ya Allah. Itu masih Loh kenapa ibu sakit kok bisa jangan merelakan? saya merantau di Kalimantan. Terus dapat suami dari sana. Ya. Jangan Ibu saya sakit, Oh, saya ya Allah. cuma gini. Saya tidak bisa ngasih apa-apa sampai ibu saya. oh ya Allah. Jadi kalau menurut saya Iya. Iya. ibu saya itu segalanya bagi saya. Betul iya. Kalau suami hilang itu ibaratnya ya mungkin Iya. saya dapat jatah lagi. Masih dapat ganti lagi ya Bu ya. Saya sakit. Iya. Saya tuh pas pulang Iya. siap pernikahan masih satu bulan. Oh Masya Allah. Iya. Saya kerja terus istiqomah. Iya. Terus saya mendapatkan karena sudah Terus akhirnya dapat lagi, intinya gitu ya. Dapat lagi. usia sudah tua. Ah, Waktu itu sudah 29 tahun sebetulnya. Ah. Saya kalau lihat teman saya itu sholat bawa anaknya pengen gitu. gitu. Waktu itu berarti jenengan belum punya anak ya waktu sama yang Kalimantan. Akhirnya saya ngawur gitu. Oh ya Allah. Ya, orang cacat gitu ya saya nikah ya. Oh, yang kedua orang cacat. Cacatnya apa Nun Sewu? Catnya cuma 1. Oh subhanallah. Tapi bisa melihat. Iya, terus Iya. karena saya anak saya tuh semakin besar saya kasih semangat Oke. terus dia itu kerja di rumah sakit Oh gitu. sama dokter profesor itu di Kota Tambasu. Oh. Kasih semangat terus anaknya tambah besar ya. Terus kerja di hotel bintang 4 dengan penampilannya sudah Ya, bagus ya. Oh. terus akhirnya saya ditinggalkan. Allah. Terus yang ketiga? Saya masih umur 2 tahun
Jadi maksudnya yang dengan kedua ini meninggalkan. Nggih, nggih. Karena saya tuh sakit hati, Heeh. saya juga ingat gitu. Heeh. Dulu itu dia pernah punya saingan gitu. Oh. Yang suka sama saya. Heeh. Saya ngamuk lagi. Iya, iya. Bapaknya anak saya ini juga cacat gitu. Iya, iya. Yang penting saya bisa berjenjang gitu. Oh. Karena tidak mau nyerahkan saya dibantu gitu. Sampai saya minta surat miskin sampai RT RW lurah camat sendiri. Oh ya Allah, iya, iya, iya. Sampai habis gitu Oke. saya sampai sakit darah tinggi sekitar 160-180. Oh, Masya Sampai Allah. berdarah ambilnya itu setiap kali di api dibocok terus. Iya, 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 iya. Punya cicilan sepeda motor saya nggak bisa kerja di tukang sayur Iya, apa oke. saja sudah pernah Ya, dialami semua ya Bu ya. SPG terakhir itu di Giant Magorejo itu sudah nggak kuat saya. Oke. Bagaimana saya bisa menafkahi anak saya sama diri saya sendiri? Berarti yang kedua ini intinya tidak tanggung jawab, Iya, akhirnya meninggalkan. iya cacat juga Pak. Oh, cacat juga. Ya, oke, terus setelah itu yang ketiga, ketiganya gimana? Saya nyuci Pak, nyuci laundry cuma Oke. dia punya kebiasaan buruk kalau saya tidak memberi misalnya dia tidak mau ngasih saya uang itu. Oh, gitu. Saya mintai uang belanja terus pisau-pisau gitu. Oh. Akhirnya saya relakan, saya lepas saja. Masya Dan saya Allah. ingin tanyakan, saya ini dalam masa pertobatan, saya ingin menata kembali relasi hidup saya. Alhamdulillah. Tadinya saya mau tanya di apa Iya. melalui Melalui HP sama APG. saya kurang jelas. Ya, jadi lebih baik langsung gini ya Bu ya. Ya saya Oke. Oke, terima kasih. Oke Bu, saya sudah masuk di kesimpulannya. Ibu siapa tadi namanya Bu? Ibu Sani, nggih. Nggih. Yang lain juga ini bisa jadi ini menimpa kita, bisa jadi ini merupakan permohonan supaya kita semuanya mendoakan siapa saja yang mungkin ada masalah apapun mendapat solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bagus ya. Iya Bu, memang harus proses ya Bu ya. Karena gini, satu, kita runtut dulu muhasabahnya ya, introspeksi dulu. Dari yang pertama, dengan terus terang itu salah. Kenapa? Karena meninggalkan sang suami. Kalau suami tidak ridho, itu maka jangan ingat ceritanya seorang sahabat ya, yang pesan kepada istrinya, pokoknya jangan kemana-mana sebelum saya kembali, ya kan? Seorang istri kemudian mau nyambangi ibunya yang sedang sakit, tidak berani. Kenapa? Karena taat sama suaminya, bahkan sampai ibunya meninggal. Kata Rasulullah, wanita ini ahli surga. Ya, itu berarti anggap saja terlepas dari sana nggak mau ngikutin jenengan, padahal mulianya panjenengan luar biasa kepada ibunya ya Bu ya. Satu sisi kebaikan panjenengan kepada ibunya, insya Allah amal soleh bagi panjenengan. Segala pekerjaan yang sudah panjenengan lakukan dengan cara yang halal itu juga sebagai amal soleh yang luar biasa. Itu jadikan sebagai wasilah, ya. Karena apa? Jenengan yang sudah meninggalkan itu berdosa, tapi dengan panjenengan amal soleh yang sudah panjenengan lakukan, jangan wasilah dengan amal kebaikan dengan orang tuanya, jadikan sebagai amal-amal kita untuk memperbaiki diri panjenengan. Nah, kenapa kok sampai sekarang kok belum ada ketenangan, belum diijabah? Iya, gini Bu. Tadi saya katakan, makanya itu butuh proses. Jenengan yang penting istiqomah. Sudah Senin Kemis? Nah, alhamdulillah. Itu terus saja. Sudah, masya Allah, bagus itu. Ya, itu dibiasakan ini ya. Nah, itu tinggal istiqomah. Satu, betul, kan jenengan ingin berubah ya Bu ya. Sudah melakukan perubahan, sudah melakukan amalan-amalan, insya Allah tinggal nanti Allah yang akan meridhai panjenengan. Caranya begini, cara mengabulkan doa itu kan begini Bu. Ada yang dengan cara kontan, kartu kalau jenengan kan kontan. Tapi bisa jadi Allah memberikan secara tertunda. Kapan? Nanti di surga, titipkan aja sama Allah. Kalau jenengan orang yang ahli ibadah, tawakal kepada Allah, nanti Allah yang akan mencukupi. Di antaranya apa? Nanti monggo dekat dengan rumah zakat misalnya. Panjenengan ada butuh anak-anaknya, terbuka dengan yang lainnya. Anak saya butuh.
Nggih. yang pakai kalau pindah teng Pandes. Jadi waktu saya kalau pagi habis si anak. Ya, makanya gini, itu sudah Jadi Pak ibadah jalan, tapi bisa nyari rezeki juga jalan. betul. Jadi gini, makanya Ibu, ya saya katakan, ya wes amal ibadah jenengan itu sudah jenengan istiqomahkan. Ya, jenengan tawakal kepada Allah. Intinya ngeten, jenengan sudah ibadahnya sudah bagus, tinggal tawakalnya dijaga. Kalau nanti ini janji Allah loh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah dijaga, dicukupi. Jadi tidak usah khawatir. Loh, sekarang kok masih begini? Berarti dikoreksi. Jangan-jangan belum pasrah sama Allah. Caranya begini Ibu, jenengan sering kalau sholat malam, sudah sering sholat malam ya Bu ya? Nah itu sholat malam, usahakan istiqomah minimal 2 rakaat Ibu. Ditutup dengan witir 1 rakaat. Syukur-syukur lebih banyak lebih baik. Pagi sebelum antar anak sekolah atau bekerja, usahakan sholat duha. Setelah itu jenengan khusus berdoa, ya Allah, saya ada masalah begini, lapor kepada Allah Bu. Ya, jadi tidak usah khawatir. Kita ini diciptakan Allah, pasti dicukupi sama Allah. Caranya apa? Pasrah kepada Allah. Jadi jangan hanya beribadah saja, jangan hanya bekerja saja. Ya bekerja, beribadah didasari dengan tawakal, pasrah datang Gusti Allah. Mulane ngeten Bu Saudara. Makanya ngeten Bu, nek malam saya biasanya gini Bu. Jenengan monggo silakan diamalkan. Nek kepengin dicukupi Bu, nggih, semua hajat dipenuhi, jenengan salat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun 10 kali. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas 10 kali. Setelah salam, jenengan wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil sambil dihayati, ya Allah, hanya panjenengan tempat kami bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Oke, hasbunallah wa ni'mal wakil. Salat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihahnya sekali, Al-Kafirun 10 kali. Terus rakaat kedua Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 10 kali. Nggih, Al-Ikhlas 10 kali. Setelah salam membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil ping 450 terus nyuwun Bu dhateng Gusti Allah. Itu coba jenengan istiqomah insyaallah. Monggo Ibu. Nggih. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Nggih. Islam. Nggih. Masuk Kristen. Oh. Jadi baptis. Terus kan Islam lagi. Oh, tidak apa-apa Ibu. Jadi yang Islam murtad masuk Islam lagi diterima. Oke, dimaksud diterima. Yang tidak terima gini, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan kan dibaptis, dibakpo aja tidak apa-apa. Ya Bu ya? Iya, karena cirinya mereka kalau masuk agama mereka kan dibaptis ya Bu ya. Jadi gini, misalnya saya Islam, saya murtad, apa murtad Bu? Mau disangka murtad, bautnya Pak Ustaz. Jadi gini, saya Islam, masuk agama lain, ya, murtad. Setelah itu balik ke Islam lagi, diterima Bu. Walaupun dibaptis, ya, sing nggak boleh itu kalau gini, Islam, kafir, balik Islam lagi, kafir lagi. Nah, kafir lagi, balik Islam lagi, itu yang sudah tidak boleh. Ini masih ada kesempatan, didoakan, didukung, mudah-mudahan Islamnya istiqomah. Ya Bu ya, makanya hati-hati sekarang banyak Ibu program seperti itu. Pakai supermi, pakai beras, sembako, pinjaman dan sebagainya. Hati-hati Bu. Karena apa? Jenengan dianggap domba tersesat. Padahal ayu-ayu kok yang ini dianggap pedus ngawur. Nggih, muga-muga jenengan istiqomah dapat hidayah Allah. Nggih, dimotivasi terus ya Ibu ya. Mudah-mudahan barokah gitu. Ya. Belum ada Pak. Ya, monggo Bu, nanti ini barangkali ada 2, yang satu isinya buat jenengan, yang satu buat saudaranya yang masuk Islam itu. Kalau Bu Anu, ini juga belum dapat. Ya. Bu Sani sudah pernah dapat? Ya. Oh sudah, oke. Monggo. Ada lagi. Wes enggak apa-apa, belum dapat hadiah ini, tapi hadiah itu, doa itu diamalkan ya Bu ya. Doa itu diamalkan. Panjenengan gini caranya. Masalah saya begini. Insya Allah panjenengan maha tahu ya Allah masalah yang ada di dalam diri saya. Saya ini hamba-Mu. Apalagi jenengan terbiasa baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya itu. Ya Bu ya. Jenengan kalau mau nyatat nomor saya, nanti saya tuliskan doa-doanya. Ya apa-apa silakan ya.
089 690 45 1050. Ya satu-satu kan satu-satu tapi kan kecepatan. Ya ya 089 690 45 1050. Ah, cocok gue. Oke, nanti nyontoh yang lain ya. Ya saya coba ditulis 089. Oke, 089 690 45 1050. Oke, ini jodoh ada. Ya, monggo nanti minta doa apa saya tuliskan di situ. Ya Bu ya. Yang penting saya pernah ditanya itu Ustaz, saya tolong dong dimandikan air 7 sumur ngawur ya. Jangan ya Bu ya. Ya. Ya dari A-nya juga. Monggo ya. Jadi silakan. Nanti gini, doa-doa itu Bu ya diamalkan tapi disertai dengan tawakal kepada Allah. Nggih, jangan doa tapi sambil melehno Allah gini. Ya Allah, jadi ya sholat, aku sedekah, aku amal soleh, tapi kok gini ya Allah? Itu melayani Gusti Allah. Tidak pareng. Kenapa? Karena Allah membalas itu dengan cara yang lain. Ya, dengan cara ditunda atau dengan cara nopo? Nanti diuji kesabarannya. Ketika panjenengan sabar semakin dekat. Yang di sana didoakan, ya, suami yang satunya didoakan, yang ketiga sekarang bagaimana? Oh yang tadi itu, oh ya. Oh gitu ya. Iya, iya. Yang, oh iya, itu sajane ya salah itu. Tapi jangan juga kurang baik. Artinya begini Bu, ketika suami minta ngonoan, ya sampai wajib ngekek, wajib jatah, ya. Tapi kalau misalnya dia yang nggak mau ngasih kamu jenengan, itu berarti dia yang bersalah. Nengotin akhirnya ya kosong, ya, atau draw 1-1, ya. Jadi kalau bisa, jadi suami tetap dilayani. Ya, lah. Kalau urusan itu berarti kedolimannya dia kepada panjenengan. Panjenengan kalau sudah, oh, jadi gini, jenengan karena kedolimi, wes intinya ngeten Bu, doakan saja, ya, doakan saja. Jenengan berdoa untuk kepentingannya sendiri, ya Allah, saya ada masalah begini, ngoten mawon. Yang kedua, doakan mereka, nanti biar Allah, jangan disedakno Bu. Jangan disedakno, wah suami ini begini, jangan. Wes doakan saja, apapun yang terjadi, saya sudah sendiri ya Allah. Mudah-mudahan tambah baik, tambah solihah, yang di sana berikan hidayah. Matur nuwun Ibu, ya, Bu Sani. Monggo ada lagi? Tinggal satu. Oke, waduh Bu Asih, satu lagi cepet. Oke. Oke. Iya. Oke. Nikmah maula wa nikmah nasir. Itu bagus itu. Jadi gini Bu, cuman karena yang saya terima itu seperti itu dari kiai saya, tidak usah nikmal maula wa nikmah nasir. Nanti baru kalau sudah penutup, ya, siji kenapa nggak pakai itu? Nanti kelamaan Bu. Yang kedua begini, kalau sudah kita pasrah kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah yang akan menolong. Otomatis itu. Nah, baru nanti dalam wiritan biasa, jangan tambah itu lebih baik. Nggih, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi cukup hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali lalu nyuwun dari Gusti Allah. Monggo ada lagi? Satu lagi? Masih ada satu? Yang jebol nanti biar bulan depan aja. Nggih. Yes. Kalau nggak ada, saya mau tanya. Apa Ibu mau tanya Ibu? Monggo Bu, silakan Bu. Mau tanya? Betul. Pak awe-awe aku ini. Aku GR berarti. Iya, monggo Bu. Ya Allah. Waalaikumsalam Ibu. Nggih. Ini cucunya. Oh, nggih. Oh, gini. Moro-moro dah. Oh, iya, ya biarin aja nggih. Biarin. Kan anak kecil. Enggak apa-apa, biarin nggih. Kalau perlu jenengan misalnya sambil lenggah nggih, fotonya sambil di pangku, enggak apa-apa. Nggih, bagus. Misalnya sambil gini, anaknya tiba-tiba datang. Nggih. Jangankan panjenengan,
Ya, ini waktu kecilnya kan belum gebrek gini Bu. Nah sampean aku yo mau mangku. Dia zaman saya cilik aneh Bu nggih. Ujug-ujug pas bagian akhir mami ngeten iki, undul ngeten. Malah tak pangku Bu. Jadi begini, ya. Tidak apa-apa. Sing mboten oleh niku nek jenengan pangku dijak joget. Tidak bisa ya. Jadi begini, jenengan ada cicinya datang penuh dengan kasih sayang gini. Oh bagus itu, tidak apa-apa. Allah mengirim kasih sayang untuk panjenengan. Insya Allah sholatnya barokah. Ya, jadi tidak apa-apa. Nggih, tidak apa-apa. Sudah pernah dapat Ibu? Sudah ya. Oh, banyak yang dapat ya. Nggih, alhamdulillah barokah. Ada lagi Ibu? Ini maksud aku mulai ngawur ya. Nah, ini Bu termasuk Bu Sani dari ibu yang lain. Ini ada info tentang ruqyah syariah Ibu. Barangkali hati yang sumpek, pikiran rubek, you know, rezeki yang rubek, lah niki monggo. Barangkali ada pijaknya, ada penghalangnya, ada makhluk-makhluk lain di luar kemampuan kita itu. Makanya dihilangkan dengan cara ruqyah gratis. Dicatat ya Bu ya. Ini ruqyah syariah hari Ahad tanggal 6 Mei. Hari Ahad tanggal 6 Mei jam malah hilang. Sudah tahu gambari pecel. Jam 8 pagi Bu ya. Tanggal 6 Mei jam 8 pagi. Daftarnya ke Ustadz Faruk, jangan ke saya. Udah daftar ke saya ajak mulai sampean. Ke Pak Ustadz Faruk, ya. Tempatnya di Masjid Nurullah Simo Pomaan Baru nomor 9, pinggir jalan tol Banyurip. Ya, sudah tahu ya Bu ya. Saya ulang, tanggal 6 Mei jam 8 di Masjid Nurullah Simo Pomaan Baru. Ya, nasi padang itu yang ada stopan lurus arah ke tol, nah itu sampingnya tol. Jenengan yang boten paham, jenengan telepon kula, WA kula, mungkin kula terke pakai gledekan. Ya Bu ya, karena saya sering ngaji di sana. Dekat kok ini ya Bu ya, kadang malah di Benowo sana. Barangkali ada makhluk-makhluk lain yang jahat kepada kita, dihilangkan dengan cara ruqyah. Jangan mandi kembang. Ya Bu ya, jadi ini insya Allah. Sudah paham ya Bu ya? Nanti tanya sama Ustadz Faruk untuk didaftarkan, karena kuotanya 200 sih kalau nggak salah ya. Nanti kalau kelebihan biasanya nggak mau. Ya? Monggo, puasa Daud gini, sekarang puasa besok tidak. Niatnya ya sudah, saya niat puasa Daud aja. Nah jangan pakai Arab ya. Nawaitu sama Daudin, nawaitu sama Daudin, lillahi ta'ala. Ya. Nawaitu sama Dauda lillahi ta'ala. Saya niat puasa Daud terus ngoten mawon. Nawaitu sauma Dauda. Ya. Sunnatal lillahi ta'ala. Saya niat puasa Daud. Untuk segala macam hajat itu. Itu puasa yang paling disukai Rasulullah. Nek gak iso puasa Daud, cukup Senin Kemis. Nah orang puasa itu Bu doanya mustajabah. Makanya ketika panjenengan puasa banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa. Allah itu semakin panjenengan nyuwun, semakin panjenengan berdoa, Allah semakin suka. Ketika puasa, doa tidak pernah tertolak. Apalagi yang merasa terzalimi. Ya Allah, saya ini terzalimi. Doakan, ya Allah agar saya ini begini, nyuwun datang panjenengan, ya Allah, hajat saya terpenuhi. Ya, tolong beri hidayah orang yang mengkhianati saya. Saya punya suami namanya Bang Toyib di Galbaran nggak pulang-pulang ya Allah. Atau Ustadz Faruk punya istri tapi minggat umpama. Ya Bu ya, didoakan mudah-mudahan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sabar ya Bu ya. Hadiahnya nanti monggo di atau saya tanya aja. Apa sebutkan kesimpulan 3 ceramah saya supaya hadiahnya habis. Ini udah habis dari dikocok ini. Siapa yang bisa menyebutkan 3 kesimpulan apa yang saya ceramahkan, terutama yang belum dapat hadiah, supaya nanti hadiahnya ini lepas ini. Kalau tidak mulai tak gawa dikira aku Kiai Bragas. Mau aja iyo. Ayo silakan simpulkan 3 ceramah saya atau sebutkan kesimpulan 3 ceramah saya.
Satu. Orang yang rajin sholat akan mendapat kebahagiaan. Tinggal dua Bu, ayo Bu. Menjaga kedisiplinan. Nah, terus yang ketiga. Doa mustajabah. Itu siapa yang jawab tadi mustajabah? Dengan. Oke.